Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya perkenalkan diri. Nama saya Desi Parona, guru SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, SMK PK. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memproses surat, mengelola dokumen atau surat, mulai dari tahap pengurusan surat masuk, surat keluar, sampai pada tahap penyimpanannya. Di sini kita menggunakan cara penyimpanan surat. Sistemnya digunakan adalah sistem subjek atau masalah. Oke. Peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam pengurusan surat ini mulai dari awalnya adalah kita ada 10 lembar pucuk surat yang harus kita proses pada hari ini. Yang nantinya langkah selanjutnya kita harus siapkan yang namanya buku agenda, lembar deposisi untuk pengurusan surat masuk, nanti pendeposisian kepada pimpinan. Pada tahap penyimpanan kita butuh yang namanya stapler, clip paper untuk menjepit lembar deposisi ke surat masuk. Ini magnot untuk label nanti pembeda arsip dalam folder. Ini namanya perforator. Ini adalah kertas label nanti untuk kita gunakan pada judul di depan folder kita. Kertas warna ini kita jadikan selaku guide, pembatas penunjuk. Ini kertas warna. Terus ini ada folder. Foldernya adalah folder tulang namanya. Snell Hector. Oke, dan ini kita gunakan untuk menyimpan kartu indeks. Apa guna daripada kartu indeks? Kartu indeks ini adalah untuk memudahkan kita menelusuri arsip yang ada di dalam tempat penyimpanan. Di sini kita gunakan cara penyimpanannya menggunakan sistem abjad. Kita abjad. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah map Nikita atau ordner besar yang nanti kita simpan surat-surat kita ke dalam ordner ini setelah kita susun rapi di dalam folder. Oke. 10 pucuk surat yang mau kita proses itu kita urutkan dulu tanggalnya. Tanggal pertama di sini tanggal 15 Agustus. Selanjutnya tanggal 4 September 2001, 5 September 2001. Ada lagi surat tanggal 6 September 2001 dan selanjutnya sampai nanti terakhir pada surat tanggal 12 September 2020. Surat-surat yang kita urutkan tadi kita masukkan ke dalam buku agenda secara kronologis. Di dalam buku agenda ada tanggal pertama itu ada tanggal terima, terus ada nomor surat, ada keterangan masuk dan keluar, ada tanggal surat diterima dari, ya kebetulan kami di sini menggunakan buku agenda tunggal. Oke. Setiap surat yang sudah kita masukkan ke dalam buku agenda yang namanya surat masuk, ini adalah surat pertama, ini adalah surat masuk. Surat masuk ini nanti kita lengkapi dengan yang namanya lembar disposisi. Ya, lembar disposisi ini adalah surat dari PT Elektronika. Nah, ini adalah surat masuk dari PT Elektronika. Kita lengkapi dengan lembar disposisi nanti yang akan diisi oleh pimpinan. Di sini kebetulan kita sudah isi suratnya, sudah terisi. Kita satukan dengan suratnya. Surat pertama yang sudah kita isikan ke dalam buku agenda ini. Yang pertama PT Elektronika, ini dia buku agendanya, ini suratnya, dan ini lembar disposisi. Oke, sudah kita sisihkan. Surat selanjutnya kita isikan satu persatu ke dalam buku agenda secara kronologis. Pencatatannya jangan sampai terbalik urutan tanggalnya. Surat masuk kita lengkapi dengan lembar disposisi. Salah satu contohnya di sini tadi PT Elektronika Dharma surat masuk. Itu masalah penagihan pembayaran dan suratnya kita lampirkan di belakang dan disposisinya di depan.
Oke, itu adalah dalam rangka pendiskusian surat nanti yang kita letakkan di atas meja pimpinan, dan ini surat ini sudah dapat disposisi dari pimpinan. Langkah selanjutnya kita menyimpan surat sistem menggunakan filing system subject. Filing system subject ini saya menggunakan daftar klasifikasi masalah di mana pengkodeannya digabung nanti dengan sistem abjad biar memudahkan kita dalam pengkodean surat. Selanjutnya, setelah surat kita ambil, surat kita kasih kode satu persatu sesuai dengan lembar sesuai dengan daftar klasifikasi masalah. Coba kita lihat satu surat masuk dari PT Elektronika Dharma. Perihalnya adalah penagihan pembayaran. Kita lihat di dalam daftar klasifikasi, penagihan pembayaran itu adanya di penagihan B.6. Jadi di pojok sudut surat kita akan kasih tulis kode B6 titik, terus kita indeks nama perusahaan surat masuknya PT Elektronika Dharma. Ini kalau kita indeks menjadi Elektronika Dharma PT, maka kodenya kita ambil 3 huruf biar lebih mudah mengurutkannya. B.6 LE. Oke. Selesai kita melakukan pengkodean surat. Surat-surat berikutnya juga kita kode. Ini surat adalah surat keluar. Surat keluar kepada Ibu Ratna Komalasari, undangan rapat perusahaan intern ini. Ini kita kasih kode, kita lihat daftar klasifikasi. Undangan itu ada di bagian kepegawaian, adanya di A5. A5 nih rapatnya rapat intern, berarti kodenya A5.1, kita indeks nama yang kita undang Ratna Komalasari SPD. Jadi Komalasari Ratna, maka kita dapat kode kom. A.5.1 kom. Selanjutnya, setelah surat kita kasih kode, kita sortir. Kita lihat di dalam daftar klasifikasi surat-surat yang berkode. Di sini setelah kita kelompokkan terdapatlah 2 kelompok surat, yaitu bagian kepegawaian A dan bagian pemasaran B. Ini bagian pemasaran B. Setelah kita kelompokkan berdasarkan urutan daripada kode klasifikasi, kita siapkan folder. Surat ini mau kita simpan ke dalam folder. Di sini di dalam daftar klasifikasi ada 4 pokok masalah atau ada 4 bagian. 4 bagian kita siapkan 4 lembar folder. 4 lembar folder. Map atau folder small hektar. Sekarang kita coba ambil kita isikan dulu yang A ke dalam folder. Sebelum kita memasukkan ke dalam folder, maka kita juga akan kasih yang namanya kertas warna ini sebagai pembatas atau guide. Sebagai pembatas atau guide. Maka di sini untuk kelompok kepegawaian ada 8 sub masalah. Ada 8 sub masalah. A1, A2, A3, A4 sampai A8. Maka kita siapkan 8 lembar. Daftar klasifikasi untuk kelompok kepegawaian itu ada 8. Maka kita isikan. Kita lihat surat kita yang 8 tidak ada, maka kita masukkan dulu satu yang namanya guide. Ini untuk guide A8. Di surat kita belum ada A7. A7 juga suratnya tidak ada, kita masukkan guide-nya A7. A6 suratnya ada. A6 suratnya ada 2, A6 1, A6 2. Maka kita masukkan surat ini. Langkahnya kita lubangi dulu suratnya. Kita masukkan surat A62 di bawah, A61 di atas. Setelah itu kita tutup dengan guide A6. Ini guide A6.
A6. Terus surat A5 ada satu, A5.1. Kita masukkan suratnya, ya juga kita lubangi terlebih dahulu. Oke. Setelah kita lubangi, kita masukkan surat A5.1. Kita tutup dengan guide A5. Terus A4 suratnya nggak ada, kita masukkan guide A4, A3 dan sampai A1 kita masukkan. Oke, udah terkunci. Ini surat yang kita simpan adalah yang A, kepegawaian. Dan di sini nanti akan kita kasih label A1, A2 dan selanjutnya. Contoh setiap guide kita kasih guide keduanya, kita kasih sampai ke 7 lembarnya kita kasih. Jadi setiap guide kita kasih label, di mana kita lihat lagi daftar klasifikasi. Guide pertama kodenya A1, kita tulis di sini A1, A2. Folder kita di sini kita tulis di sini adalah A kepegawaian. Oke, dan nampak kita sudah menyimpan surat tadi, diantaranya ada yang kodenya kepegawaian. Jadi kalau mau mencari surat tadi yang ada A61 surat tugas, nah ini dia surat perjalanan dinas, adanya di A61 sur. Oke, adanya di A61 sur. Jadi surat kita simpan sesuai dengan daftar klasifikasi tadi. Kelompok A kepegawaian, B-nya pemasaran, C keuangan, D emas. Surat-surat tertata dengan baik dan ada guide-nya di sini. Bagian daripada kepegawaian itu ada 7. Dan selanjutnya juga seperti itu. Dan ini kita ada belajar mengenai yang namanya kartu indeks. Kartu indeks ini adalah memudahkan bagaimana cara kita mudah menelusuri arsip yang ada dalam tempat penyimpanan. Dan ini kita urutkan penyimpanannya berdasarkan abjad, kita indeks nama-nama berdasarkan nama perusahaan untuk surat masuk, kepala surat yang pengirim, untuk surat keluar, alamat yang kita tuju. Dan kita simpan di kotak. Ya di sini ada baki, memudahkan kita. Jadi kita pergi dulu ke kartu indeks, setelah itu nanti kita cari dan suratnya pasti akan ada di dalam folder-folder ini. Dan folder ini kita akan urutkan A, B, C, dan D. Setelah kita urutkan dan surat terlebih dahulu sebelum kita simpan, kita akan catat isi surat-surat yang ada dalam daftar arsip. Di dalam daftar arsip ini ada 10 surat akan terdata, dan nanti kalau kita mau mencari juga ada di sini lokasi penyimpanannya di mana. Nah, ini dia. Folder 2, folder 1, adanya di ruang TU, seperti itu. Ini namanya daftar arsip. Setelah kita simpan surat ini, kita akan masukkan ini ke dalam yang namanya ordner besar. Kita simpan ke dalam sini ordner besar. Jadi di ordner ini nanti akan kita kasih judul. Kita kasih judul di sini. Ya, kita kasih judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.